Terima kasih Ibu Minar. Selamat malam Bu Regina, Suster, dan semua yang hadir pada malam ini. Selamat bertemu kembali. Malam ini kita akan lanjutkan mengenai kehadiran Bunda Maria di dalam kehendak Bapa di surga. Ya, kemarin kita telah menerima dalam rahimnya melalui kuasa Roh Kudus kehadiran Bunda Maria, bayi Maria. Jadi kita lanjut hari ini melalui perawan Maria yang terberkati ya. Yesus Kristus datang ke dunia dan juga melalui dia, melalui Bunda Maria, dia yaitu Tuhan Yesus harus memerintah di dunia ini. Itu tulisan dari Santo Louis Marie de Montfort. Jadi Maria berarti dalam arti namanya itu adalah telah dipilih oleh Tuhan untuk membawa ke dunia itu Yesus untuk menyelamatkan jiwa dan dunia. Jadi kedatangan Yesus melalui Bunda Maria, jadi dia menghidupi kita untuk cintanya yang ditinggalkan, yaitu cinta dan belas kasih. Sehingga Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua melalui Bunda Maria. Jadi di sini Bunda Maria juga disebut sebagai tabut perjanjian baru. Dia membawa Yesus ke dunia. Jadi kita mulai dari cerita bahwa sebenarnya kehendak ilahi akan kehadiran Bunda Maria sudah di dalam rencana Allah Bapa. Tapi saya akan membacakan bagian dari beberapa visionary ya. Selain Luisa Picareta, masih ada yang lain yang juga menerima cerita-cerita yang hampir bersamaan. Ini saya bagikan di dalam pengajaran malam ya. Ini pada tanggal 8 September ya. Gereja selalu merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Kelahiran Maria dirayakan 9 bulan setelah Hari Raya Maria dikandung tanpa noda yang jatuh pada tanggal 8 Desember. Perawan Maria yang terberkati lahir dari Santa Ana dan Santo Joakim. Dia dikandung di dalam rahim Santa Ana tanpa hubungan dari manusia, tetapi melalui kuasa Roh Kudus. Jadi Allah telah memelihara jiwa Maria dari noda dosa asal, sehingga ia dapat menjadi tempat tinggal yang layak bagi putra terkasihnya, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dari awal sudah di dalam perencanaan yang begitu luar biasa indahnya. Saat kita merayakan Hari Raya Bunda Maria yang terberkati, ini di dalam bukunya Raphael Brown, dia mengutip beberapa bagian dari orang-orang yang menerima mistik ya. Salah satu contoh tuh ada 4 mistikus tersebut yang mulia, Anne Catherine Emmerich, lalu yang mulia juga Maria dari Agreda yang kemarin kita terima ceritanya mengenai Santa Ana dan Joachim, dan Santa Bridget
dari Swedia dan Santa Elizabeth dari Skunol. Jadi ini mencakup detail yang menarik seperti kelahiran dan masa kanak-kanak Maria, pertunangannya dengan Santo Joseph, dan kenaikannya ke surga di mana dia dinobatkan menjadi ratu surga dan bumi. Jadi di dalam ini ada beberapa catatan mengenai kelahiran Santa Maria seperti yang dijelaskan oleh ini Raphael Brown ya. Jadi setelah Tuhan menciptakan jiwa Maria yang tidak bernoda, Tuhan menunjukkannya kepada paduan suara malaikat di surga. Dan mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa saat melihat keindahannya yang unik. Luar biasa, sebelum Bunda Maria hadir di bumi, Tuhan sudah menciptakan jiwanya, memperlihatkan kepada paduan suara malaikat di surga. Mereka begitu kagum dan penuh kegembiraannya pada saat itu ya. Kemudian ketika jiwa Maria dimasukkan ke dalam tubuhnya Ibu Suci Santa Ana, dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengalami pengabdian dan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kita bisa mengikuti cerita, kita bisa mengerti itu terjadi pada tanggal 8 Desember ya. Sepanjang sisa hidupnya Santa Ana ya, dan terutama selama 9 bulan berikutnya ya, dia terus-menerus menerima rahmat dan pencerahan baru mengenai misteri besar inkarnasi, dan dia sering memuji Tuhan dalam kidung cintanya. Suatu malam untuk pertama kalinya, Santa Ana merasakan getaran kecil dari kehadiran putrinya di dalam rahimnya. Dengan kegembiraan yang mendalam, dia bangkit, berpakaian, dan memberitahu Santo Joachim kabar gembira tersebut. Dan kemudian keduanya bersyukur kepada Tuhan bersama di dalam doa mereka. Namun untuk meningkatkan biasanya ya, Tuhan mengizinkan Santa Ana menjalani cobaan berat selama kehamilannya. Meskipun setan tidak tahu bahwa putrinya akan menjadi Bunda Juru Selamat, dia menyadari bahwa pengaruh spiritual yang kuat berasal dari Ana, dan oleh karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk menggoda dan mengganggu serta menyakitinya. Tetapi Ana menahan semua serangannya dengan ketabahan, kesabaran, dan doa yang rendah hati. Kemudian iblis yang marah mencoba untuk membuat rumah Santo Joachim runtuh ke tanah. Tetapi malaikat pelindung Maria mencegah terjadinya kecelakaan seperti itu. Selanjutnya, setan menghasut beberapa teman wanita Santa Ana untuk memperlakukannya dengan cemoohan dan ejekan terbuka karena kehamilannya yang terlambat. Santa Ana tidak membiarkan dirinya kecewa dengan ketidakadilan ini, tetapi dengan segala kelemah lembutan dan kerendahan hati, dia menanggung penghinaan dan bertindak dengan kebaikan yang lebih besar terhadap para wanita ini. Pada akhirnya, sebagai hasil dari doanya, mereka mengubah cara mereka. Ini bagian begitu indah
dapat kita belajar dari Santa Ana bagaimana kalau kita menghadapi suatu kehidupan serangan dari pihak luar yang mau menjatuhkan kita. Jadi dia berdoa dengan segala kerendahan hati dan kelembutannya. Sampai doanya berhasil dan yang jahat itu berubah. Awal bulan September, Tante Ana diberitahu secara batin oleh Tuhan bahwa waktu kelahiran putrinya sudah dekat. Dipenuhi dengan sukacita, suci, dia dengan rendah hati berdoa untuk pembebasan yang bahagia dan memanggil 3 kerabat wanita terdekatnya. Ketika dia memberitahu Santo Joakim, dia bersukacita dan pergi ke antara kawanannya untuk memilih domba, kambing, dan lembu terbaik yang dikirim ke bait suci untuk merawat para pelayannya itu sebagai persembahan terima kasih kepada Tuhan. Suatu malam, ketiga wanita tiba dan memeluk Santa Ana, mengucapkan selamat padanya dengan pelukan hangat. Berdiri bersama mereka, dia mencurahkan kegembiraan dan rasa terima kasihnya yang dalam di dalam nyanyian spontan yang indah yang mengejutkan dan menggetarkan teman-temannya. Ingat Santa Ana saat itu mengandung Bunda Maria yang tidak bernoda. Berarti dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus selama 9 bulan tersebut ya. Sehingga dia penuh sukacita dan bisa menyanyikan lagu yang begitu indah. Kemudian masih berdiri, mereka makan makanan ringan yang terdiri dari roti, buah, dan air. Setelah itu mereka berbaring dan beristirahat. Tante Ana berdoa sampai hampir tengah malam ketika dia membangunkan kerabatnya dan pergi bersama mereka ke ruang doanya dan menyalakan lampu. Dari lemari dia mengambil sebuah kotak kecil berisi beberapa relik para leluhur Israel. Kemudian dia berlutut di depan altar kecilnya. Saat dia berdoa demikian, cahaya supernatural mulai memenuhi ruangan. Menyadari hal ini, ketiga sahabat itu menjatuhkan diri ke lantai dan menyembunyikan wajah mereka dengan kagum. Segera cahaya yang menyilaukan mengelilingi Santa Ana, membuatnya tidak terlihat. Berarti Santa Ana terselubung di dalam cahaya yang terang. Terselubung di dalam cahaya tersebut. Sesaat kemudian, dia menggendong bayi yang cantik, bersih, dan bercahaya, yang dia bungkus dengan lembut di jubahnya dan ditekankan ke dadanya, ke jantungnya. Dengan air mata cinta dan kegembiraan yang membara, dia menatap anaknya dan kemudian mengangkat matanya ke surga dan mengangkat bayinya. Dia berdoa. Ini doanya Santa Ana. Ya Tuhan dan Pencipta, dengan rasa terima kasih yang abadi, aku mempersembahkan kepadamu buah yang diberkati dari rahimku yang telah aku terima dari karuniamu tanpa jasa apapun dariku. Tapi bagaimana saya bisa memperlakukan anak seperti ini dengan layak? Tuhan memberinya untuk memahami bahwa dia harus membesarkan putrinya dengan semua cinta dan perhatian keibuan,
tetapi tanpa menunjukkan rasa hormat secara lahiriah, sambil tetap mempertahankan rasa hormatnya yang mendalam untuk calon Bunda Mesias. Dalam persalinan yang luar biasa namun alami ini, Santa Ana telah bebas dari persalinan dan rasa sakit yang biasa dialami para ibu. Sekarang dia sendiri yang mandi dan membungkus bayinya dengan lampin merah dan abu-abu. Saat cahaya mistik yang terang menghilang, ketiga kerabat itu bangkit dan dengan terkejut dan gembira melihat anak yang cantik itu dalam pelukan ibunya. Kemudian mereka menyanyikan lagu pujian dan terima kasih kepada Tuhan. Sementara banyak malaikat pelindung yang tidak terlihat juga menyapa Maria Munggil dengan musik surgawi. Bunda Maria banyak malaikat pelindungnya ya, luar biasa. Kemudian Santa Ana beristirahat ke kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya dengan bayinya di buayan kecil di sampingnya dan Santo Joachim dipanggil masuk. Orang tua suci itu berlutut di samping tempat tidur, sangat tersentuh dengan melihat kecantikan putrinya tercinta, tunggu dan derita selama 20 tahun. Sementara air mata hangat mengalir deras di pipinya, dia dengan hati-hati menggendong bayi tersebut dan menyanyikan lagu pujian yang kusuk kepada Tuhan. Kemudian saat dia dengan lembut memeluk putrinya dan mengembalikan kebuayannya, dia bergumam dengan kerendahan hati dan kesalehan yang menyentuh. Sekarang saya siap untuk mati. Pada saat kelahiran Maria, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kepada jiwanya Maria yang murni sebuah penglihatan mistis tentang Tritunggal Maha Kudus di surga. Dan dengan hak istimewa yang ajaib, Tuhan menganugerahinya sejak lahir dengan penggunaan sepenuhnya akal budi dan semua indranya. Jadi seperti banyak orang suci, meskipun pada tingkat yang jauh lebih besar, bahkan Maria sebagai seorang bayi, dia telah mengenal dan mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Dan begitu dia membuka matanya di bumi, dia melihat dengan kasih sayang yang tajam dari orang tuanya yang baik, Santa Ana dan Santo Joachim. Dan kemudian dia melihat banyak malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk menjaga dan melindunginya sepanjang hidupnya. Malaikat Gabriel diutus untuk mengumumkan berita besar tentang kelahiran Maria kepada semua nabi, leluhur, dan jiwa-jiwa di limbo. Setelah mendengar bahwa akhirnya Bunda Penebus ada di dunia, mereka bersukacita dan memuji Tuhan atas belas kasihannya terhadap umat manusia. Di seluruh alam saat itu, ada gerakan kegembiraan yang luar biasa dan banyak orang baik merasakan peningkatan spiritual yang tidak biasa tanpa mengetahui penyebabnya. Sebaliknya, banyak orang jahat dan orang kerasukan merasa sangat terganggu. Dekat bait suci di Yerusalem, Simeon tua dibangunkan oleh teriakan orang yang kerasukan yang berteriak, "Aku harus kabur, kita semua harus kabur, seorang perawan telah lahir."
Simeon berdoa dengan sungguh-sungguh dan iblis meninggalkan pria itu. Ana, sang nabi dan wanita suci lainnya diperlihatkan dalam penglihatan bahwa seorang anak pilihan telah diberikan kepada Israel. Keesokan harinya, banyak teman dan tetangga Santa Ana dan Santo Joakim datang untuk melihat bayi itu dan memberi selamat kepada orang tua yang bahagia. Semua orang sangat tersentuh saat melihat Maria kecil terbaring di buayanya, terbungkus kain lampin merah dan abu-abu, dan ada kegembiraan umum. Sekarang di surga, Tritunggal Maha Kudus mengumumkan kepada paduan suara para malaikat, yang terpilih kita akan disebut Maria, dan nama ini menjadi kuat dalam kasih karunia. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa nama Maria adalah ini ya, the living tabut perjanjian baru. Jadi dia yang membawa Yesus ke dunia untuk menyelamatkan jiwa seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi di dalam uh, semuanya ini saya ambil dari kutipan dari Kehendak Ilahi ya. Ini tulisan dari Luisa Picaretta. Bagaimana mereka menyambut kisah kehadiran Bunda Maria tanpa noda. Jadi ini adalah bagiannya, diperhatikan dengan baik sebab agak susah dimengerti. Ini tercatat di tanggal 8 Desember tahun 1936 ya, di buku volume 34. Anakku. Ini kelihatannya berbicara ini adalah coba kita dengar baik-baik. Yang berbicara itu adalah dari Allah Tritunggal. Ya, anakku, aku ingin menghormati Ibu Surgawiku. Aku ingin menceritakan kepadamu kisah Maria yang dikandung tanpa noda. Hanya aku yang pengarang yang layak berbicara tentang tindakan yang luar biasa dan luar biasa ini. Perbuatannya, perkataannya, langkahnya, sebelum memiliki kehidupan di dalam dirinya. Pertama kali dikandung di dalam aku, Putra Allah yang hidup. Cintanya yang menjelma dalam diriku, melingkupi segalanya dan semua orang, dan dicintai sebagaimana Tuhan mencintai, dengan kegilaan yang sama terhadap kami dan terhadap semua makhluk ciptaan. Bahkan doanya dikandung dalam milikku. Anakku, benar-benar tidak ada yang memenuhi syarat untuk berbicara tentang dikandung tanpa noda dari Bunda Ilahiku. Bahkan gereja suci hingga saat ini tidak mengungkapkan sedikit pun pengetahuan tentang kesuciannya, tentang keagungannya, dan tentang karunia yang dengannya dia diperkaya. Hanya aku yang mengandung dia di dalam aku yang dapat menceritakan kisah nyata hidupnya dan mengungkapkan keajaiban yang dicapai di dalam dia oleh fiat ilahi kita.
Keilahian berbicara kepada Santa Perawan Maria. Putri kami tercinta, cintamu mengikat kami, air matamu memadamkan api keadilan, doa-doamu menarik kami ke jiwa-jiwa, ke titik di mana kami tidak bisa lagi menolak. Oleh karena itu, kami memberitahu Engkau tugas menjaga nasib umat manusia. Engkau akan menjadi agen kami di antara manusia. Kepadamu kami mempercayakan semua jiwa. Engkau akan membela hak-hak kami yang telah diabaikan karena dosa-dosa mereka. Di tengah antara kami dan jiwa-jiwa, Engkau akan menjadi perantara atas nama mereka untuk memulihkan hubungan timbal balik kami. Di dalam dirimu, kami merasakan kekuatan heroik dari kehendak ilahi kami, yang menjadi perantara dan menangis melaluimu. Siapa yang bisa menolakmu? Doamu adalah fiat. Air matamu mengatur wujud ilahi kami. Karenanya, kami mendorong engkau untuk melanjutkan upayamu. Ini dari Virgin Mary ya, dari Kerajaan Allah pada hari ke-8 ya. Jadi di dalam buku doa kehendak ilahi. Jadi ini adalah lanjut lagi, saya bacakan sedikit lagi. Oleh karena itu, jika kita gagal untuk mengizinkan kehendak ilahi mengambil hidupnya dalam kehendak manusia kita menolak berkat yang kita terima dari Tuhan pada saat penciptaan manusia. Dan kita menolak klaim hak alami yang menyertai ciptaannya. Jadi kita kalau gagal mengizinkan kehendak ilahi mengambil hidupnya dalam kehendak manusia kita menolak berkat yang kita terima dari Tuhan pada saat penciptaan manusia, dan kita menolak klaim hak alamiah yang menyertai ciptaannya. Jadi di sini, oleh karena itu, beranikanlah anakku, katakan padaku bahwa kamu ingin hidup dalam kehendak ilahi, dan ibumu akan menyediakan untukmu segala hal. Jadi ini semua yang dicatat oleh Luisa Picaretta. Jadi dalam hal ini sungguh indah luar biasa bagaimana Allah menciptakan, menyiapkan Bunda Maria untuk kita semua. Dalam kehadiran Bunda Maria, itu semua di dalam rencana kehendak Allah Bapa. Jadi sebutan sebuah kata mama itu sangat sederhana, penuh makna perpaduan antara kepedulian dan cinta. Ini adalah salah satu kata pertama saat bayi belajar mengucapkan awal kata pertama. Itu juga kata yang diucapkan tiap orang pada saat menderita dan mungkin juga pada saat terakhir dalam kehidupannya. Jika mama sangat diperlukan dalam tatanan alam, dia sangat penting di atas segalanya dalam tatanan supernatural. Tentu saja Tuhan dalam segalanya yang melihat tahu kebutuhan ini pada bagian dari makhluk ciptaannya. Jadi Bapa Surgawi ya, tidak puas dalam delirium dan kebodohan cintanya, dia ingin membentuk bagi mereka seorang ibu surgawi dan ibu terestrial, sehingga jika perhatian, cinta, kelembutan Bapak Surgawi mungkin tidak cukup bagi mereka untuk mencintainya,
Cinta kelembutan yang tak terlukiskan dari Ibu Surgawi dan manusia ini akan melembutkan hati mereka. Tuhan menciptakan manusia dalam ekstasi cinta dan mencintainya untuk mengalihkan perhatian bahkan setelah dosa asal. Bunda Perawan akan menjadi cincin penghubung antara Tuhan dan manusia. Jadi Tuhan harus menggunakan alat yang besar dari kasih Tuhan, sebuah siasat yang sangat hebat. Dia memanggil untuk menghidupkan perawan Maria yang kecil dan menciptakan dia semua murni, suci, indah, semua cinta tanpa noda dosa asal. Dia membuat kehendak ilahi dikandung bersama dengan dia, sehingga antara dia dan Tuhan mungkin ada akses bebas persatuan abadi. Jadi di sini kita bisa melihat berapa luar biasa rencana Allah Bapa dalam hal ini. Sehingga ini ada bagian yang penting yang bisa saya bacakan, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambar putra Allah ya, yang ditentukan sementara di dunia, disembunyikan di dalam rahim perawan terdekati, di mana mereka dilindungi, dipelihara, dirawat, dan dikembangkan oleh Bunda yang baik ini. Sampai hari Dia membawa mereka ke kehidupan kemuliaan setelah kematian. Ya, yang disebut gereja sebagai hari lahir orang benar. Ini memang misteri kasih karunia yang tidak diketahui oleh kaum reprobat dan sedikit diketahui bahkan oleh orang yang ditakdirkan. Ini tulisan dari Santo Agustinus. Keajaiban lain dari fiat ilahi dalam makhluk suci ini adalah bahwa setiap tindakan yang dia lakukan, jika dia mencintai, berdoa, memuja, jika dia menderita dan lain-lain, sebagai fiat ilahi, dia menang dan menaklukkan Tuhan. Tetapi Yesus mengungkapkan kepada Luisa bahwa ini bukan apa-apa. Melakukan sebagai ibu sejati, dia memanggil semua anaknya dan menutupi dan menyembunyikan semua tindakan mereka dalam miliknya. Dan menutupi mereka dengan kemenangannya. Dan dengan kemenangannya memberikan semua tindakannya sebagai mahar dengan semua kemenangan dan kemenangannya, dan kemudian dengan kelembutan dan cinta untuk menghancurkan hati dia, berkata kepada Bapa Surgawi. Ini yang dikatakan oleh Bunda Maria kepada Bapak Surgawi. Yang mulia, lihatlah mereka. Mereka semua adalah anak-anakku. Kemenangan dan kemenangan saya adalah anak-anak saya. Dan jika Mama telah menaklukkan dan menang, anak-anak telah menang dan menang. Dan begitu banyak kemenangan dan kemenangan yang dia lakukan di dalam Tuhan, untuk berapa banyak tindakan yang akan dilakukan oleh semua makhluk. Sehingga siapa yang ingin menyucikan dirinya menemukan mahar Bunda Surgawinya dan kejayaan dan kemenangannya untuk mencapai kesucian terbesar. Yang lemah menemukan kekuatan kesucian ibunya dan kemenangan untuk menjadi kuat. Yang menderita menemukan mahar dari penderitaan Bunda Surgawinya untuk memperoleh kemenangan pasrah pendosa. Menemukan kemenangan dan kemenangan pengampunan. Singkatnya, semua orang menemukan mahar dalam Ratu yang berdaulat ini. Dukungan bantuan untuk keadaan di mana mereka menemukan diri mereka sendiri. Ya, Bunda Maria selalu berada bersama kita semua dan menjaga, melindungi, dan membela kita. Maka kita diminta untuk selalu datang kepada Bunda yang
telah disiapkan oleh Bapa di surga untuk menjadi perantara kita, antara kita kepada Bapa surgawi melalui putranya yang terkasih, Yesus Kristus. Jadi, Maria adalah Bunda Allah, dan karena dia bisa mendapatkan segalanya dari Tuhan, Maria adalah ibu kita. Untuk alasan ini, dia ingin melakukan segalanya untuk kita. Mari kita lari kepadanya dengan kepercayaan dan cinta. Perlindungan orang berdosa, doakanlah kami. Doa kita akan didengar, Maria akan menjadi bantuan kita, pembela kita, dan perlindungan kita. Ya, inilah bagian yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Dan kita akan berterima kasih kepada Bunda Maria. Kita bisa bawakan doa penutup ya. Bunda Maria, penguasa kemenangan, ke tangan-Mu, Ibu, aku menempatkan kehendak-Ku, agar Engkau sendiri sebagai Mama dapat memurnikannya dan memperindah-Nya untukku. Dan dengan mengikatnya bersama dengan milik-Mu ke kaki singgasana ilahi, agar aku hidup bukan dengan kehendak-Ku, tetapi selalu dengan Tuhan dalam kehendak ilahi. Terima kasih untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Minar.